إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عز وجل وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua dan untuk seluruh kaum muslimin agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala bentuk larangan apapun yang kita ketahui maka kita jauhi secara langsung dari Allah di dalam Al-Quran ataupun melalui Nabi-Nya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan, itulah dia kaidah ketakwaan. Maka jagalah ketakwaan dimanapun kita berada dan kapanpun, karena kita tidak tahu di bagian bumi mana Allah mewafatkan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Allah Ta'ala mewafatkan kita. Tatkala kita berazam bertekad kuat untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun, tidak memilih-milih harus di masjid saja, tapi di setiap tempat, terlebih lagi di tempat-tempat ibadah, maka kita jaga ketakwaan. Dari ketakwaan tersebut, sehingga saat-saat kita bertemu dengan Allah, benar-benar yang kita bawa menghadapnya adalah takwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada khutbah Jumat siang hari ini, khatib di sini ingin memberikan nasihat untuk kita semua, menyampaikan sebuah materi ringkas berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak hak Allah yang wajib untuk kita tetapkan, wajib bagi kita, khususnya terlebih lagi orang-orang beriman, menetapkan bahwa tidak ada satupun yang paling benar, yang tidak akan mungkin tertimpa kesalahan, tidak akan mungkin tertimpa kelupaan, kekeliruan, kealpaan, kecuali Allah. Itu adalah ikrar orang-orang beriman dan seharusnya diikrarkan oleh semua manusia dan semua makhluk, mengikrarkan bahwa tidak ada yang paling benar. Mana paling benar? Takkan mungkin tertimpa kesalahan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang menjadikan kita
Dahulunya tidak ada, lalu Allah Ta'ala adakan kita. Dahulunya hanya segumpal air, lalu Allah Ta'ala jadikan darah, daging, dan tulang, lalu kita dilahirkan, diberikan penglihatan, pendengaran, hati, lalu ditumbuhkan oleh Allah, disempurnakan akal kita. Tujuannya apa? Untuk mengikrarkan itu, untuk meletakkan dan melekatkan keyakinan di dalam hati kita bahwa Dialah Allah yang Maha Benar. Lalu Dia turunkan Al-Quran, Dia utus nabinya untuk menyampaikan hal tersebut kepada manusia. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran banyak kita dapati ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Maha Benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ucapannya, dengan segala firman-Nya, dengan segala apa yang Dia katakan di dalam Al-Quran, semua pasti benar. Tidak ada yang salah, bahkan satu huruf pun tidak ada yang keliru di situ. Makanya itu dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Membaca Al-Quran per hurufnya dapat pahala. Karena orang yang membaca meyakini kebenaran dari ayat-ayat Quran tersebut, sekalipun itu huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, alif, lam, mim, shad, qaf, kita yakin kebenaran yang ada di dalamnya. Walaupun mungkin secara kemampuan akal kita, kepintaran kita belum sampai kepada makna inti apa di balik huruf-huruf itu, tapi kita yakin Maha Benar Allah Ta'ala dengan segala firman-Nya, dengan segala ucapan-Nya. Adapun selain Allah, terlebih lagi manusia, sering kita dengar manusia itu tempat kesalahan, manusia itu tempat bersalah. Dan memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu banyak salahnya. Kata-kata khata' itu berbeda dengan khati. Kalau khati sekali atau dua kali, sedikit kesalahannya. Tapi kalau khata' banyak sekali kesalahannya. Bahkan satu kesalahan belum dia selesaikan, belum dia hapuskan, belum minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun, udah buat kesalahan berikutnya, sudah lagi tambah kesalahan berikutnya. Atau satu kesalahan akhirnya dilakukan oleh manusia sehingga dia menuai kesalahan tadi. Karena sebagai contoh bagi yang lainnya, banyak sekali kesalahan manusia. Manusia tempat kesalahan bisa kita benarkan, tapi ada sebagian orang yang perlu kita luruskan ucapannya. Ketika mereka mengatakan manusia itu tempat salah kecuali Nabi, Allah dan Nabinya, maka ini kurang tepat. Kalau tadi Allah Ta'ala benar, Allah Ta'ala tidak tertimpa kesalahan, tidak tertimpa kelupaan. Adapun Nabi kita, beliau pernah lupa. Nabi kita pernah keliru. Akan tetapi kelupaan beliau, kekeliruan beliau tidak membahayakan umatnya, karena Allah Ta'ala menjaganya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjadikan engkau maksum, ya Muhammad. Allah menjagamu dari manusia yang lainnya. Sehingga ada sisi perbedaan beliau dengan manusia yang lainnya. Kelupaan beliau, kesalahan beliau justru sebagai sebab untuk turunnya ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala abadikan. Silahkan baca surat At-Tahrim. Bahkan dinamakan surat At-Tahrim karena Nabi pada waktu itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lihat ayat pertamanya. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk mendapatkan ridho sebagian istrimu. Sebab-sebab turunnya ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena dia termasuk ibunda Aisyah salah satu yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Dia bersekongkol karena kecemburuannya kepada Zainab istri Nabi yang lainnya. Dia bersekongkol dengan Hafsah karena setiap Nabi SAW mabitnya di rumah Zainab, Zainab menyuguhkan madu yang membuat Nabi senang mengkonsumsi madu. Dan Aisyah berkata kepada Hafsah,
Sekiranya nanti Nabi mengunjungi rumahmu ataupun rumahku, sama-sama kita katakan engkau telah memakan maghafir. Maghafir jenis tumbuhan yang diolah oleh orang-orang pada saat itu. Dia rasanya manis tapi baunya kurang sedap. Sehingga ketika ke rumah Hafsah, ketika ke rumah Aisyah, kedua-duanya berkata demikian. Apa yang kau makan wahai Rasulullah? Bau sekali mulut. Tidak ada. Kau makan maghafir? Tidak. Hanya saja aku berada di rumah Zainab minum madu. Ke rumah Aisyah, ke rumah Hafsah juga demikian. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, la asyrabuhu abadan. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan minum madu itu lagi. Turun ayat. Turun ayat pada waktu itu. Hai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Jadi tidak benar kalau kita katakan Nabi tidak pernah salah. Tapi ingat, kesalahan Nabi bukan aib. Kesalahan Nabi bukan celaan, tapi kesalahan Nabi sebagai sebab-sebab turunnya ayat Allah. Ketika Nabi mendatangi Abu Thalib saat sakratul maut, di sampingnya ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Setiap Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka yawmal qiyamah indallah. Pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan pegangan nanti di hari kiamat. Aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Kata keduanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau akan tinggalkan ajaran nenek moyang kita? Kau akan tinggalkan ajaran Abdul Muttalib, ajaran nenek moyang kita kau tinggalkan gara-gara Muhammad ini? Maka engganlah Abu Thalib, bingunglah Abu Thalib. Ini jeleknya kalau punya teman yang buruk, sampai mati pun diajak keburukan. Inilah gak enaknya punya teman buruk, sampai mati pun diajak dengan keburukan. Akhirnya Abu Thalib, paman yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau mengharapkan masuk Islam, yang banyak membantu Nabi, pada waktu itu wafat. Berdekatan wafatnya dengan Khadijah, karena setelah diboikotnya 3 tahun kaum muslimin di sebuah syibib Abi Thalib waktu itu 3 tahun, sampai pada waktu itu kaum muslimin hanya memakan kulit kayu. Diboikot. Setelah dibebaskan pemboikotan, sakit parah Khadijah. Begitu juga disusul dengan Abu Thalib, wafat, meninggal dunia. Sempat ditalkinkan oleh Nabi, tapi nggak mau. Akhirnya Abu Thalib wafat tanpa mau mengucap apa yang diajak oleh Nabi. Galau Nabi. Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, aku akan beristighfar untuk pamanku. Padahal jelas matinya bukan di atas Islam. Tetap Nabi, karena saking sayangnya manusiawi, beliau juga manusia. Maka ketika Nabi meminta kepada Allah, ampuni Abu Thalib, berikan dia maghfirah, turun ayat dalam surat At-Taubah. Allah Ta'ala mengatakan, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahannam. Enggak layak, kata Allah, seorang nabi atau orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang jelas-jelas musyrik, enggak mau masuk Islam. Enggak boleh, kata Allah Ta'ala. Walaupun itu ulil qurba, walaupun itu kerabat terdekatmu, nggak boleh, kata Allah. Setelah itu baru Nabi mengatakan, tidak boleh minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang jelas-jelas kafir, musyrik, belum memeluk Islam. Walaupun itu keluarga terdekat kita, paman kita, orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita, nggak boleh, dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi kesalahan beliau ingat sebagai sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain beliau, kesalahannya harus minta ampun kepada Allah, istighfar. Maka dari itu, hadis Nabi yang kita bacakan di awal tadi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu salah, betul, banyak salahnya kita. Tapi apakah berhenti sampai di situ Nabi kita SAW? Tidak. Nabi memberikan solusi dari banyaknya kesalahan manusia yang setiap hari dia lakukan, yang bertumpuk satu dosa demi dosa, satu kesalahan demi kesalahan. Bagaimana menghapuskan ini? Kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang banyak berbuat kesalahan adalah mereka
yang banyak juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah taala turunkan syariat taubat. Kalau sekiranya ada manusia yang tak bersalah, maka tak berguna diturunkan syariat taubat. Inilah hikmah di balik hikmah Allah taala. Kenapa ada taubat? Karena Allah taala ingin merahmati hamba-hambanya. Karena Allah taala ingin melimpahkan rahmat yang sudah Dia siapkan untuk hambanya. Bagaimana caranya? Pintunya taubat. Ketika si hamba datang kepada Allah, lalu dia menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala Tawwab, Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan hapuskan dosa-dosa hamba-hambanya sehingga dia sama seperti seorang yang tak punya dosa atau seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji manusia karena dia tidak ada dosa. Bukan karena itu Allah taala memuji manusia. Tapi yang dipuji oleh Allah taala adalah orang-orang yang apabila mereka menyadari berbuat kesalahan, maka mereka pun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menyadari kesalahan mereka. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam surat At-Taubah. Ini orang-orang yang apabila mereka melakukan satu perbuatan jahat, kemudian yatubuna min qarib, mereka segera bertobat kepada Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Bukan manusia yang tidak melakukan kesalahan, karena tidak akan mungkin dan tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Akan tetapi yang maha benar hanyalah Allah, Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu ya Muhammad. Apabila telah datang kebenaran dari Allah, janganlah engkau ragu-ragu. Maka kita yakin apa yang ada di dalam Islam tidak kita ragukan sedikit pun, secuil pun. Semua benar apa yang ada di dalam Islam. Tinggal kita sejauh mana untuk meyakininya, menerapkannya dan mengamalkannya, menyampaikannya kepada seluruh manusia, sehingga kita mendapatkan bagian kebaikan dari dakwah Nabi Muhammad SAW yang sampai detik ini kita rasakan rahmat dari Islam itu mencakup ke seluruh penjuru dunia. Maka kita menginginkan agar kita pun mendapatkan kebaikan dari Islam yang di dalamnya Allah Ta'ala berikan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua sehingga kita benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah, dan dimudahkan pula kita untuk mendapatkan surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة